ini. Om Swastiastu, Omongku. Swastiastu. Pak. Yusa Kaltim lagi nih, banyak yang Kaltim ya. Suksema. Ide Emput yang cuma tanya ini aja singkat saja. Kenapa pada saat Siwaratri kita udah berkali-kali sampai sekarang pun tidak pernah berhasil untuk tidak ngantuk itu. Pada saat Siwaratri pasti keluar ngantuknya itu. Tidak pernah berhasil satu malam itu tidak misalnya ngantuk itu. Tapi ini kira-kira penyebabnya. Karena kita mengosongkan, Pak. Kalau kita mengosongkan itu memang berat mengosongkan. Keraknya udah banget tuh kotoran yang melekat pada jerigen kan lama. Coba isi pekerjaan pikiran yang nikmat gitu misalnya. Ngidang mah kadang 24 jam. Apalagi meceki Pak, bisa ketelun mah kadang. Oh iya. Oh iya, betul kan? Ya, meceki bisa ketelun mah kadang. Sing kengken mau akajet nih. Tapi ketika kita coba mengosongkan kita ini mulai nih, niki konsep apa bahasa keren di dalam yoga itu pertiahara lo menarik objek dari dia itu godaannya. Karena sang pikiran itu ibaratkan apa Pak? Berli pekerjaan. Jadi ada dua hukumnya maksikanianya, madu karanianya. Maksikanianya itu adalah hukum lalat, sebentar hinggap sana, sebentar hinggap kini gitu. Madu karanianya ibaratkan hukum lebah. Ini itu aja pembandingnya sederhana Pak ya, karena dia butuh objek menyenangkan baru kuat menggadang. Berarti karena udah kita ini rencanakan. Ini analog Pak, logika contoh real nih. Ya minggu nyedang megadang pemecek tenas Cina kan kita nak mantik-mantik kan cakrel. Bisa sing ngencang-ngencang kan ini. Oke, demikian jawabannya pendek. Jadi selama ini tidak pernah berhasil jemput yang tidak pernah berhasil. Tidak pernah berhasil ya. Iya. Tapi yang kita kumpulan malu kredit kudang jam gadang kan punuh-punuhan. Nah, pakai itu kita bukan bicara masalah kuantitas berapa jam kita megadang gitu loh. Berapa banyak manfaat megadang bagi kita, tapi megadang 36 jam, 100 jam, siu jam sampai seumur hidup megadang itu insomnia loh Pak, nggak bisa tidur. Oke, terima kasih ya. Maka perlu ngumpul di pura nih pada saat Siwaratri. Ya, supaya manorte gitu. Ya, bisa cerita. Jadi ya, ceritanya itu tepat. Ada lagi sebelumnya silakan kita buka dulu. Jika tidak ada, Ampura Niki tidak melanjutkan pertanyaan tadi. Malam Siwaratri ini kan disebut peleburan dosa juga. Bagaimana kaitannya dengan hukum karma itu? Ya, kalau kita kembali pada peleburan, apa yang kita lakukan kan bagian dari karma, ku. Begadang, melakukan berata bagian dari karma. Tanpa kita tidak pernah mengharapkan hasilnya, hukum karma di pala itu, dia kan bekerja sendiri, tinggal permasalahannya sekarang kan dijelaskan. Karma apa yang Anda inginkan? Anak karma swargan begitu akan diberikan oleh Tuhan. Itu kan karma dapat imbalan yang baik itu. Tapi kalau di situ hanya sekedar untuk kembali pemurnian, ya, purification pada sang roh, maka dia akan menjadi niskama karma. Niskama karma artinya karma tanpa motif akan hasil, tapi dia tetap akan menghasilkan, gini gitu. Itulah disebut dengan ya indriya yoga marga pati palaning suba asuba karma. Asuba yang jelek, suba yang baik, jangankan yang asuba, yang suba pun harus kita matikan. Artinya ada pati palaning nis subo karma, itu dia tidak berbentuk apa sudah gitu. Karena kembali roh ini udah nggak ada berbentuk lagi. Jadi sesungguhnya persenyawaan badan ini kan dari spirit yang mengalami. Demikian tuh, ya jadi tetap bekerja hukum karma. Karena itu kepastian itu, aksi reaksi akan terjadi. Nah, tinggal sekarang kita arahkan kemana? Bonus pembebasan apa bonus kenikmatan? Cuman itu aja.
Sana kali Kira make demikian, Pak. Ku. Ya. Saya karma Adnabe. Tinggi atau semua itu. Ada lagi yang lainnya? Banyak anak muda ini masih pada menyaksikan saja, barangkali nanti kesempatan berikutnya bisa memanfaatkan channel ini untuk berdiskusi. Mungkin tidak ada lagi itu. Inge, terima kasih atas perhatian dan atensi. Mohon izin. Oh lagi Putu, silakan tuh. Jadi gini Denabe, dari beberapa teman yang pernah bercerita kita diskusi, kenapa konsepnya kita sangat Hindu di Indonesia sangat puja Siwa. Ya. Orientasinya karena ini pemikiran teman-teman. Mohon pencerahan atas penjelasan teman ini. Jadi begini, pada saat kita puja Trimurti, Brahma, kita saat diciptakan, kita udah didoakan oleh orang tua kita terlahir. Kemudian pada saat kita hidup di dunia, kita sudah pasti dilindungi oleh Dewa Wisnu. Menjelang kematian inilah yang kita tidak pernah tahu. Karena menjelang kematian ini adalah hak Dewa Siwa. Nah, ini konsep yang ada di dalam salah satu teman tiang. Nah, dan ini statement ini disampaikan oleh beberapa teman yang lain. Nah, mohon penjelasan tentang konsep seperti ini, Denabi. Saya kira bebas saja orang berpendapat kok. Ya. Mengapa orang memilih Siwa? Ini alasannya nih. Kausalitas hubung sebab akibat. Kalau saya punya pendapat kan bisa aja. Kehidupan semua orang siap. Kelahiran semua orang siap, tapi kematian tidak ada yang siap tuh kecuali yang frustasi. Banyak utang lah. Maka kematian ini butuh direncanakan dengan benar, apalagi the darkness, succeed gitu, bunuh diri itu. Ya enggak? Maka kematianlah sebuah kepastian. Maka saya sering bilang, saat ini sebenarnya orang banyak takut kematian sehingga Siwa dipuja gitu loh itu. Tapi sebenarnya dia harus takut pada Saraswati. Kalau dia tahu ilmu pengetahuan, tidak akan takut orang mati. Inilah masalah mengapa hari raya Saraswati murid-murid doyan merayakan itu tua-tua yang penting gitu. Karena apa? Dengan memuja Rudra atau Siwa dalam aspek pelebur, soalnya dia mendapat garansi bahwa ditunda kematiannya karena dewa maut itu soalnya. Masih kalau kita sudah belajar Saraswati begitu ilmu pengetahuan, hari ini mati siap, besok mati siap, maka saat itulah Siwa perannya tidak akan banyak dipuja karena semua orang siap mati tuh. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Terima kasih semua yang gitu Nabi. Om Santi 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 Om. Ada lagi selain dari Kalsel tadi? Mungkin ada yang lain? Silakan. Kita masih punya waktu. Maka yang paling bagus sebenarnya ingin masuk ke Siwa itu, mohon maaf taman, saya ingatnya ada beli Buddha di Kalimantan Timur nih. Maka kalau ingin memasuki Siwa, belajar Buddha lah dulu gitu. Buddha adanya pencerahan itu. Setelah kita tercerahkan, baru kita siap menjadi Siwa. Maka Siwa dan Buddha itu adalah sebuah conditioning mental, bukanlah teologi ajaran yang selama ini diperdebatkan sebagai Brahmana Siwa, Brahmana Buddha. Jadi labeling aja yang diperdebatkan, sementara kondisi mind tidak diwujudkan pada diri. Jadi Buddha itu kata-kata di, Budi, Buddha, Dioyona adalah pencerahan di dalamnya. Bu itu mengada dia. Adakanlah pencerahan. Jadi Buddha Siddhartha Gautama sebenarnya dulu kan tidak membentuk agama, kemudian menjadi institusi. Dan sebenarnya ajaran tentang pencerahan. Orang yang tercerahkan, orang yang telah mampu meminum nektar malam Siwaratri, maka saat itulah dia menjadi Siwa. Kan dia sudah tercerahkan menjadi belinyoman Buddha gitu aja di situ. Kalau tidak ada, saya kira gitu dulu. Nanti kita bahas di tempat yang lain. Memang unik sekali ini, mengandung sebuah dialektika, tapi tidak menimbulkan kita diametral, saling tolak belakang. Kita tidak usah membantai dalam hal ini. Kalau memang punya pendapat yang berbeda, silahkan saja.
dunia bertafsir kita memang luar biasa. Teks mungkin tidak sampai seperti apa yang saya bahas, tapi saya coba mengkomprehensifkan dari berbagai sudut ruang, waktu, walaupun dia tidak diukur oleh itu, tapi kenyataan itu sangat menentukan conditioning mental kita, karena roh juga sangat ditentukan oleh badan. Ya, ditentukan oleh pikiran. Maka dengan demikian, mari garap badan kita, mari garap pikiran kita, supaya akhirnya dia menyadari sesungguhnya dia hanyalah alat tambahan bagi Atman sebagai istana, bukan menjadi penjara. Seperti yang sering saya sampaikan, jadikanlah badan ini sebagai istana, sehingga Atman menjadi Narayana. Tapi Narayana bukan Wisnu loh, banyak orang mengklaim Narayana itu Wisnu, Narayana Niskalanko Niranjano Nirwi Kalpo Nira, tidak berwujud, tidak akan datang, belum ada yang akan ada, itulah Narayana Nadi Kasya. Jadi ini Tuhan dalam bentuk universal. Maka puja Trisandya kita betul sekali. Sebenarnya pada Sawitri mantra siapa yang kita puja? Tat Sawitur Wariniam Bargo Dewa. Habis itu kejadian Narayana, jadi Siwa Stawa, pengakuan diri dan sebagainya, permohonan maaf kesantawia. Ini luar biasa susunan puja Trisandya kita. Tapi karena kita anggap udah biasa tiap hari kita ucapkan, ya itulah. Maka perjalanan kita dari menuju Siwa dari mana? Ke Santawia, kayi ke dosa. Marah ngemenek kita papoham. Kenapa Anda mohon maaf? Saya papa gitu. Kita puja Siwa, habis itu kita puja Narayana, terakhir jadilah kita pencerahan. Saya kira demikian, Tuhan turun dari Sawitri menjadi makhluk, begitu. Sawitri mantra jadi makhluk, sekarang kepulang dari makhluk menuju Sawitri yang tercerahkan. Saya kira demikian. Wasana kata, jika ada yang kurang berkenan di hati, mohon maaf. Pasti banyak yang tidak berkenan, banyak yang tersinggung, hal yang biasa, karena tersinggung untuk menghentakkan kita terhadap posisi kita ada. Terakhir, mari kita Ramasanti, mari kita bersiwaratri untuk dapat menemukan Jagro Winungu dalam diri. Om, Om, Santi, 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 Om. Suksma Nabi. Terima kasih.